Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita membahas beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, di sini bagaimana hukum melihat video kartun yang di dalamnya ada musik? Karena di setiap permainan anak di medsos rata-rata ada musik. Dan bagaimana menyikapi dan cara menasehati jika anak-anak sudah terbiasa dengan hal tersebut? Mohon pencerahannya. Inilah resiko kita hidup di zaman sekarang ini. Semuanya itu pasti berhubungan dengan musik. Bahkan ketika kita buka TV pun, kita dengar berita niatnya pasti ada musiknya. Makanya para ulama itu membedakan antara al-istima' wa as-sama', mendengarkan dengan menikmati, dibedakan. Ini bagi yang berkeyakinan ataupun yang memegang pendapat ulama yang menyebutkan bahwa musik itu haram ya. Adapun ulama-ulama sekarang itu menyamakan musik dengan syair yang dilantunkan dengan nada. Maka ulama-ulama sekarang, ulama-ulama mutakhirin, banyak menyebutkan musik itu tergantung lafaznya. Tapi Allahu alam ya, karena sendiri condong ke pendapat yang pertama, bahwa lantunan bunyi-bunyian itu juga lebih baik tidak didengarkan. Kalau kita menggunakan pendapat yang pertama yang berkeyakinan bahwasanya musik itu haram mutlak ya, maka ada konsekuensi dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya yang Anda lihat sendiri ya, syekh-syekh, guru-guru kita yang mengharamkan, mereka ketika menggunakan alat ataupun sesuatu yang berhubungan dengan musik itu dihapus. Misalkan HP misalkan ya, ringtone-nya itu tidak ada berdering, cuman tit, sudah kayak bel gitu loh ya, tidak ada berdering. Kemudian praktek guru-guru kita misalkan yang lagi berjalan pakai angkot, ketika misalkan mereka mendapatkan angkot itu disco gedeng, diturun dari angkot itu. Ini konsekuensi hukum ketika kita berkeyakinan seperti itu. Tapi ada juga yang membedakan antara menikmati, mendengarkan dengan hanya mendengar saja.
Kita cuma mendengar tapi tidak menikmatinya. Paham enggak? Contohnya misalkan kita di rumah nih, kemudian ada yang muat acara walimah pakai band, kedengar enggak bunyinya? Kedengar kan? Menikmati enggak kita? Yang ada yang gerutu kan? Biseng. Malam-malam nak tidur enggak baca, itu mendengarkan namanya. Ya. Nah, misalkan kita berkeyakinan enggak boleh, kemudian ada yang melakukannya, kita mendengarkan tapi tidak menikmati, ya sudah, maka kita tidak dimintai pertanggungjawaban, artinya tidak berdosa. Dan bagaimana kalau kita sudah mempunyai anak yang sudah terbiasa dengan hal tersebut? Nah, kalau sudah terbiasa, ini yang susah, ya. Kalau sesuatu yang sudah dibiasakan ini, yang dari awalnya sudah dibiasakan, itu yang susah. Makanya ketika kita ingin menghilangkan hal tersebut dari anak kita, kita pun harus memulai. Benar kan? Kita harus memulai untuk menjauhi itu. Ya. Kalau kita tidak ada anak-anak kita bermain dengan video-video yang ada kartunnya, kita yang main dengan dia, itu risikonya, gitu loh, ya, risikonya seperti itu, konsekuensi hukum namanya. Dan ini memang berat, dan itu yang dipraktekkan guru-guru kita. Makanya kalau misalkan anak menggunakan pendapat-pendapat yang agak misalkan ngotot misalkan, pasti tidak mampu semua, ya, karena kita belum terbiasa dengan pendapat-pendapat itu, gitu loh. Kalau aku nyebut semua haram semua, macam mana kira-kira? Kuat deh kak? Tidak kuat. Makanya harus ada tadriji. Tadriji itu apa? Perlahan-lahan, dan harus dimulai dari diri kita dulu, gitu loh ya. Harus dimulai dari kita, ya. Dan harus dirubah pola mendidik anak-anak itu. Jangan menggunakan video-video itu tadi, ya. Walaupun ada sebagian yang menjadikan itu sebagai wasilah. Makanya ketika tadi itu, semakin jauh dari zaman Rasulullah SAW, akan semakin banyak wasilah-wasilah. Kemudian akan semakin banyak permasalahan-permasalahan hukum yang membuat ulama-ulama itu berbeda pendapat. Makanya ada pertanyaan selanjutnya kan, bagaimana ketika ada ulama misalkan sebagian ustadz salaf berbeda dengan MUI kita. Nah, macam mana kira-kira kita menyikapinya? Maka ketika sudah terbiasa, harus dihilangkan secara perlahan-lahan anak itu tadi, dan diganti mainan mereka itu, ya, dengan mainan yang lain. Dan memang berbeda. Break gini ya. Break di sini yang menghafal Quran di sini tidak ada megang HP. Orang tuh enggak main orang tuh, tapi apa namanya? Kreatif nyari pemain. Muat kulong di belakang itu. Dibersai kulong di belakang. Enggak ada disuruh nih. Cuman orang tuh nyari permainan apa yang pecah, karena enggak disuruh megang HP. Tapi kalau break gini ya, cobalah hari Minggu, esok pagi datanglah ke masjid ini. Kadang-kadang aku kan berkelahi kan break itu. Bersusun lah macam prajurit perang, prajurit HP miring, kepala gila miring gini kok. Ya. Itu kan kartun semua. Bersusun di sini. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang tua memfasilitasi, gitu loh, ya. Karena orang tua memfasilitasi. Kalau sudah terbiasa, ambek bae, ngerusak udah. Kita sudah salah dari awal kan? Kalau sudah salah dari awal, berarti harus ada yang diperbaiki. Memperbaiki itu langsung, tidak baca. Maka di situ kita itu butuh perlahan-lahan, gitu loh ya, perlahan-lahan, ya. Jadi seperti itu ya.
artinya dirubah pola yang ada di dalam rumah itu, ya, terutama dari diri kita sebagai orang tua, dan kita juga harus memberikan masukan, kemudian mencari solusi untuk anak itu. Kalau anak misalkan umur 6 tahun apa segala macam, ya kita cari permainan-permainan yang cocok untuk orang tua, ya, yang bisa menggantikan HP itu tadi, ya. Tapi kalau kita tidak pacak memberikan lingkungan pengganti HP itu, maka sulit, ya, maka sulit. Makanya ada sebagian ulama itu menyebutkan ketika seorang anak baik, maka ketahuilah ada orang tua yang baik di belakangnya. Tapi kalau anak itu agak-agak hang, maka mungkin ada yang salah didik dari orang tua itu tadi, gitu loh, ya. Maka itu masukannya diganti cara pola di dalam rumah, dan kita juga harus ngasih solusi, bukan hanya memberikan perintah tapi tidak ada solusinya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini tadi, ya, pertanyaan yang tadi, bagaimana ketika kita mendapatkan sebagian ulama salaf misalkan berbeda fatwanya dengan fatwa MUI, macam mana sikap kita? Kenapa aku nyebut seperti ini? Karena MUI sekarang mengeluarkan fatwa halal itu, ya, vaksin itu halal, vaksin, walaupun masih menunggu BPOM pula, gitu loh, ya, aman atau tidak, itu aku pun bingung apa ya? Ketika dia halal, ya sudah positif, pacak untuk digunakan artinya, karena dia itu dikonsumsi badan, gitu loh. Benar tak? Rasulullah SAW itu ditanya, macam mana kalau khamr itu dijadikan obat? Rasulullah nyebut ini bukan obat, ini apa ya? Ini penyakit, kata Rasulullah SAW, karena ingin dikonsumsi badan kan. Nah itu. Nah kemudian ada keluar fatwa halal, tapi masih menunggu aman tak untuk badan, kan macam itu kadang-kadang, ya. Tapi sebagian ulama kita mengikuti langsung, ulama-ulama salaf ini ngikut langsung fatwa MUI, ya. Tapi di bab lain terjadi perselisihan. Masalah rokok misalkan, MUI memfatwakan rokok itu apa? Makruh, haram bagi siapa? Haram bagi ibu-ibu menyusui dan anak-anak, haram, ya. Tapi bagi kita ini makruh. Bahkan ibu-ibu hari ini nanya, apa hukum perempuan merokok? Berarti keyakinan dia itu apa? Laki-laki boleh kan? Perempuan tidak tahu apa hukum. Makanya dia nanya nih sore tadi, ya. Maka ketika misalkan kita ngotot dengan perbedaan ulama, apa yang terjadi? Masyarakat awam yang pecah. Ulama biasa-biasa baik, ya. Ulamanya biasa-biasa baik. Makanya ketika kita itu memberikan fatwa, ada kemungkinan pendapat yang berbeda di situ, itu sudah pasti, gitu loh, ya. Ada kemungkinan pendapat yang berbeda, itulah pasti, ya. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat, maka dilihat dalil, ya, dilihat dalilnya, mana yang kira-kira pendapat ini yang lebih kuat, gitu loh. Kira-kira sesuai tak pendapat ini kalau kita pakai, dengan tidak merendahkan pendapat yang lain. Maka Anda sering memberikan di sini ini pendapat-pendapat yang berbeda. Tapi kadang-kadang ada kawan-kawan itu yang nyebut aku ini tidak terlalu tegas. Bukan ini terlalu tegas. Nak mengajarkan bahwasanya ketika ada pendapat yang berbeda, jangan terlalu ngotot. Jangan kalau ada kawan yang kunut langsung matai besar habelah, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kalau ada nengok kawan panjang hadikat hepana, langsung besar habelah matai. Ngapain macam itu? Karena dia tidak pernah mempelajari perbedaan-perbedaan ulama. Gitu loh.
Ketika disekak macam ini, mati kan? Mati tidak kira-kira? Ulama salaf mengikuti MUI juga. Sedangkan MUI kebanyakan ulamanya rokok makruh hukum, salaf haram. Kadang-kadang nengok kawan ngerokok besak mata ya. Benar tak? Yang di MUI kebanyakan ngisi maulud, salaf tidak boleh. Ya tak? Difawakan kepada ulama yang di bawah, apa namanya? Murid-murid yang di bawah. Yang di bawah ini ngotot. Yang di sini ngikuti MUI. Ini tak? Berkelahi tak? Berkelahi kan? Kalau kita tidak pernah membicarakan khilaf, sebab khilaf di antara ulama itu. Gitu loh. Ya. Maka ketika misalkan terjadi khilaf seperti ini, biasakan jangan merendahkan pendapat satu, pendapat yang lain. Tapi coba dicari usul istidlal kalau dalam ilmu usul fikih ya. Kalau kita ilmu fikih itu adalah ilmu kesimpulan hukum, sholat hukumnya wajib, ya kak. Puasa hukumnya wajib di bulan Ramadan, itu kesimpulan hukum namanya. Tapi ada ilmu usul. Usul itu apa? Bagaimana hukum itu bisa didapatkan? Nah, di situ kita harus pelajari di situ. Maka ketika fatwa itu keluar, fatwanya halal, apa dasar dia? Gitu loh ya. Kalau memang kita itu seorang pelajar, kita harus mempelajari usul itu. Gitu loh. Ya, kita harus mempelajari usul itu. Tapi kalau mental orang itu bukan pelajar, mental seseorang itu adalah mental yang fanatik, dia tidak ada mempelajari usul istidlal, dia langsung mencemooh pendapat. Allah, ini ulama ini yang memfatwakan. Ini yang muat-muat kacau ini. Ya. Yang membuat nanti berkelahi, tidak saling menghormati. Dan ketika terjadi seperti ini misalkan, macam mana? Kena ulo ujung-ujung. Itu ya. Dalam masalah vaksin baik kang ikut, dalam masalah lain kacemoohkan. Nah, macam mana kira-kira macam itu bahasanya? Didengarkan enak tak? Tidak ada enak lah. Gitu loh. Makanya dalam bab-bab yang lain pun ketika terjadi khilaf, kita harus cari usul istidlalnya. Cara berdalil mereka itu apa? Sehingga keluar hukum seperti ini. Kalau kita tidak ada setuju dengan pendapat itu, jangan dipakai. Gitu loh. Ya. Dan jangan pernah fanatik dengan satu pendapat. Ya. Bahkan kadang-kadang misalkan aku berfatwa A hari ini, besok pagi mungkin ada hadis yang baru yang aku dapat, atau pendapat ulama yang baru aku baca. Baca-baca so bagi aku berubah boleh. Ya. Maka ketika terjadi khilaf seperti itu, ya, terjadi khilaf, apalagi di antara para ulama, di antara orang-orang yang hafal Al-Quran, yang mengerti bahasa Arab, yang mengerti perkataan-perkataan ulama, yang mempunyai kitab-kitab turos. Tahu kitab-kitab turos ya? Kitab-kitab berbahasa Arab dari zaman ulama-ulama salaf yang punya kitab-kitab itu, maka jangan pernah keluar dari lisan kita itu untuk meremehkan pendapat-pendapat itu di dua sisi ini. Paham ya? Di dua sisi ini. Aku tidak ada merendahkan satu pendapat dan tidak untuk mengangkat pendapat yang lain. Tidak ada merendahkan satu ustadz atau satu golongan untuk mengangkat golongan. Tidak. Tapi anak ini ingin mengajarkan bahwasanya ketika terjadi khilaf, kita sebagai pelajar itu carilah dalil, usul istidlalnya apa dasar-dasar dalil yang sehingga dia itu mengeluarkan hukum seperti ini. Gitu loh. Ya. Tapi kalau misalkan kita setuju dengan pendapat itu, tidak usah dipakai. Ya, jangan diambil. Dengan tidak merendahkan derajat mereka. Kalau kita rendahkan derajat mereka, ujung-ujungnya yang jelek itu siapa? Sunnah itu yang jelek. Muslim dengan muslim khilafnya langsung membuat orang itu pecah. Gitu ya. Maka Imam Ibnu Taimiyah itu ada buku adab
tentang khilaf di antara para ulama ada, ya. Dan bahkan banyak para ulama itu menuliskan kitab adab-adab kita itu seharusnya dari adab-adab kita terhadap perbedaan-perbedaan pendapat dari para ulama. Maka ketika kita sudah belajar, jangan menurunkan derajat kita itu sebagai orang awam boleh. Orang awam itu pasti ngotot dengan pendapat dia. Itu ya. Dan kalau kita itu sudah belajar, coba pelajari usul istidlalnya dengan tidak merendahkan pendapat yang lain. Ya, itu mungkin. Ya. Bagaimana misalkan ada salah satu ustaz yang merendahkan ulama-ulama terdahulu, Apa? ulama-ulama terdahulu, salah satu ustaz yang merendahkan ulama-ulama terdahulu. Contohnya tadi ustaz bukan Ibnu Taimiyah. Dan terkadang sekarang ini banyak ulama-ulama baru yang merendahkan ulama-ulama yang terdahulu kan. Bagaimana pendapat kita sebagai ilmu? Apakah kita secara menyeluruh tidak mengikuti pendapat ustaz yang merendahkan ulama terdahulu, dan apakah cara dia merendahkan ulama-ulama terdahulu itu menunjukkan bahwa adab dia sebagai ustaz itu tidak patut dicontohi atau tidak patut kita sebagai penuntut ilmu mencintainya? Iyalah. Jelas itu. Kalau misalkan ada ulama sekarang merendahkan ulama-ulama terdahulu, berarti ustadz ini tidak ada belajar adab. Gitu loh ya. Ustadz ini tidak ada belajar adab. Syekh ana itu tidak pernah nyebut nama fulan. Selama aku duduk ya. Selama aku duduk, walaupun aku tahu pendapat ini keluar dari Syekh fulan, tapi beliau tidak pernah nyebut nama orang itu, bahkan merendahkan nama, gitu loh. Maka ketika misalkan ada ulama sekarang merendahkan ulama-ulama dahulu, gitu loh, tidak usah diikuti adab dia dalam hal itu. Dan kalaupun misalkan dia berfatwa sesuatu, coba cari muqaronahnya, ada pembanding tidak kira-kira? Karena ketika dia sudah merendahkan derajat ulama, pendapat dia ini perlu dikoreksi lagi, gitu loh, ya. Pendapat mereka ini perlu dikoreksi lagi. Makanya kita ini subhanallah hidup memang di zaman fitnah sekarang ini. APG media ini sangat mudah sekali kita membagi-bagi apa segala macam dan tidak merujuk ke kitab langsung, benar kan? Tidak ada merujuk ke kitabnya langsung. Itu yang membuat kekacauan itu semakin besar. Gitu loh. Coba kita rujuk ke kitab, duduk di majelis, dibaca, gitu loh. Apa maksud mereka menuliskan ini? Aman insya Allah. Tapi karena sekarang itu tidak ada lagi yang merujuk ke kitabnya, jarang yang orang itu ngaji per lembar, jarang. Maka membuat fitnah itu semakin besar. Apalagi sekarang itu mencela ulama itu sangat mudah sekali zaman sekarang ini, subhanallah. Maka adab-adab yang seperti ini tidak usah diikuti, gitu loh. Adab-adab yang seperti ini tidak usah diikuti, ya. Silahkan untuk dicari pembanding, ya, dicari pembanding pendapat-pendapat yang lain, ya. Kalaupun misalkan kita mendengarkan satu atau dua pendapat dari beliau, ataupun misalkan dengar cara istidlal beliau, dari bagaimana cara istidlal beliau, cukup kita paham macam ini alur dia berfikirnya, ya, cukup kita paham sama dengan ilmu kalam sekarang itu. Di zaman Imam Syafi'i, orang yang belajar ilmu kalam itu di plaza, tapi ilmu kalam sekarang itu dibutuhkan untuk apa? Untuk ngerot orang-orang liberal itu, gitu loh. Orang liberal sering sekali kan berpendapat seperti ini. Jangan pernah merasa benar sendiri. Benar tak? Benar tak? Jangan pernah merasa benar sendiri. Aku dulu ada dapat bahasa hikmah ini. Macam mana cara ngerot? Macam mana cara menolaknya? Kemudian aku ada kawan waktu itu pakai baju putih.
pakai baju putih. Kemudian aku sebut, kan pakai baju hitam kayak. Macam mana pakai baju hitam lah, jelas-jelas aku pakai baju putih. Dok macam mana? Ketika tadi jangan merasa benar sendiri, ini kan baju putih benar. Tapi ketika aku nyebut baju hitam, kau langsung nyebut salah. Kan macam itu. Artinya ada kebenaran-kebenaran yang mutlak yang tidak dibaca di tawar menawar. Gitu loh. Itu ilmu filsafat ini. Ilmu kalam. Yang di zaman Imam Syafi'i orang belajar ilmu ini di plaza. Yang sekarang banyak yang mempelajarinya untuk mengcounter orang-orang yang hang pikirannya. Makanya banyak orang sekarang itu tidak sesuai, tidak setuju dengan ilmu ini. Karena apa? Karena kalau dasar akidah ada bagus, pacak ngeheng kemana-mana. Ya, pacak ngeheng kemana-mana. Dia seperti itu. Terus dua laki-laki bersaudara, dua anak laki-laki bersaudara. Jika adik disusui oleh bibi, jika adiknya disusui oleh bibi, apakah kakak mahram dengan bibi tersebut? Iyalah. Iya. Paham tak maksudnya? Dua anak laki-laki, misalkan ya, ini dua anak laki-laki nih, ya, ini bibinya, bibi dari ayah, ini nyusu dengan si bibi ini, paham tak? Ini nyusu dengan bibi ini, apakah ini saudara laki-lakinya menjadi mahram bibi ketika itu? Jadi mahram enggak? Jadi mahram enggak kira-kira? Hah? Coba deh ini. Jadi mahram enggak? Sekarang dia menikah dengan anak bibi ini, boleh enggak? Boleh enggak? Kalau ini boleh enggak? Boleh. Paham? Paham enggak? Konsentrasi, yuk, konsentrasi. Ini kakak beradik, ini A, ini B, kakak beradik. Ini bibinya. Paham? Kemudian adiknya disusui oleh bibi. Disusui oleh bibi. Oke? Apakah ini kakaknya mahram juga dengan bibinya? Mahram enggak? Bibi itu tetap mahram. Ya, bibi itu tetap mahram. Cuman apakah dia boleh menikah dengan anak bibi? Ini boleh tak? Tidak boleh lah, sudah, itulah jawaban. Paham? Diulang tak? Ada yang tak paham? Paham? Jelas apa Maun? Hah? Ulang. Dua anak laki-laki bersaudara. Ini kan dua bersaudara. Oke? Jika adik disusui bibinya, benar kan? Adik disusui bibinya. Apakah kakak ini mahram bibi? Memang dari awal mahram. Cuman anak bibi itu mahram enggak? Enggak ada mahram. Tapi anak yang menyusu dengan bibi ini itu tidak boleh dinikahi. Paham ya? Karena anak ini sudah menjadi anak bibi juga. Tapi kalau ini mahram bibi, tapi anak bibi itu bukan mahramnya, boleh dinikahi. Paham ya? Nah itu gitu loh. Nah, itu jawabannya. Jadi nak disusun ini, dijawab dari hangat paham. Terus di saat kita melakukan mandi wajib, dengar soal ya, kita mandi wajib, kemudian kita mulai nyiram kepala,
Terus terakhir kali kita menyiram kaki. Nah, kan masih ada sisa air dalam baskom untuk nyiram kaki. Yang air itu terkena air yang bekas di kepala. Ini soal dengan kepala ya. Air yang bekas di kepala masuk ke dalam baskom. Pertanyaannya, mustakmal dak air itu dan masih boleh dak dipakai untuk nyiram kaki? Boleh lah. Ya, boleh. Paham dak soal? Nah, nih, ulangi soal. Kadang-kadang soalnya kita nggak paham. Kita mandi wajib, nih ada baskom nih. Ya, ada baskom di sini. Kita mandi. Kita nyiram air. Ya. Ketika kita nyiram air, bekas-bekas air yang kita siram tuh ada yang nyemplung ke baskom tadi. Jelas kok? Nyemplung ke baskom tadi. Apakah air yang di dalam baskom ini disebut air mustakmal? Mustakmal tak? Belum disebut mustakmal. Gitu loh. Tidak disebut mustakmal. Karena air yang bercampur itu air yang sedikit. Maksud air yang nyemplung tuh air yang sedikit saja. Tidak disebut mustakmal, dan di situ masih banyak. Gitu loh. Apakah masih boleh air ini digunakan untuk mencuci kaki? Boleh. Ya, enggak jadi masalah. Terus bagaimana kalau kita rehab kuburan? Lah macam ngerehab rumah kuburan ya. Macam mana kira-kira ngerehab kubur? Ganti tehel lah. Tehel inilah ada bagus lagi, ganti dengan tehel baru misalkan. Sesuai tak kira-kira? Pertanyaan, gila dah hangat sesuai kan? Kadang-kadang. Tapi itu dipraktekkan di sini. Bahkan ada kawan di sini nyebut, "Tat, aku nih tiap tahun ngecat kubur." Paham enggak ngecat kubur? Kubur orang tua di pagar dicat tiap tahun. Ya, dicat tiap tahun. Inilah berarti apa ini namanya? Berarti yang di dalam kubur itulah positif, dak anggoge orang lain masuk. Kan macam itu kan? Jadi kalau ada 100 orang, 200 orang, cukup dak kubur itu? Harus transmigrasi kita nih. Kalau kubur lah dak cukup bagi, kita pindah ke yang lain. Karena lah di pagar bawah. Kan? Itu logika. Logika seperti itu. Kalau nak pakai pagar-pagar tadi, ya, bahasa kasar, nyaman di kita, dak nyaman di orang yang mati udah kita. Benar kan? Karena kubur kita ini, kita booking gitu. Bahasa kasarnya, ini kubur laku pagar, yang lain jangan dikuburkan di sini. Kan macam itu. Itu bahasa kasar. Ya. Makanya Rasulullah SAW naha antajsisul kubur. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah melarang untuk membangun bangunan di atas kubur. Tidak usah nuai gile ditinggi-tinggikan. Itu hadisnya. Nah ini direhab kuburan. Kuburannya direhab. Aku tidak tahu apa maksud rehab. Ganti tehel, ganti pagar, atau misalkan ingin diratakan kemudian dipasang nisan baik. Allahu alam ya. Kalau ganti tehel lebih baik tidak usah. Itu pendapat aku ya. Kalau ganti tehel supaya lebih bagus lagi, supaya terlihat bagus, supaya ruh tenang, tehel bagus, keluaran terbaru. La haula wala quwata illa billah. Ini baru ini. Ini dak deh ini ulama nyebut macam itu ya. Sama lah, lebih baik dak usah. Amanah dak usah. Amanah dak usah, taruh bayi nisannya itu di atas tab menandakan ini kubur. Itu amanah. Kalau kita nak main aman, no, ini kan gini nak main aman, main pakai masker bayi, ini kan nyari aman ke? Benar tak? Ah ini sekarang menek aman, nek nyari aman, dak usah di semen, pasang nisan baik, aman tuh. Hamailah posisi pakai masker aman pokok. Menakutkan kan tadi hangat aman lagi posisi. Cuman ngambil ini gitu loh. Ada risiko. Nah kalau misalkan ingin pakai semen, ya dak di semen betat takut rubuh misal lo, tapi semen tak ada tinggi-tinggi, ada risiko tadi toh.
kena enggak ke hadis yang tadi itu. Tapi para ulama menyebutkan makruh. Gitu loh ya. Membangun di atas kuburan selama dia tidak lebih dari 1 jengkal makruh hukumnya. Tapi makruh di sini ada sebagian ulama menyebutkan makruhnya itu untuk haram. Boleh ah. Lebih dari jengkal lah sudah, Mat. Lah udah tuh. Kalau lebih dari sejengkal tuh lah sudah. APG dibuat bertingkat-tingkat kan? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 misalkan. Tingkat 1 apa namanya? Itu Allahu alam lah, ya. Jadi kalau nak aman tidak usah, cukup lisan baik. Tapi kalau misalkan kurang dari 1 jengkal tadi itu, sebagian ulama menyebutkan makruh, ada yang mengharamkannya. Gitu loh, ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kalau direhabnya untuk ngerubah tehel, tidak usah. Tidak usah ben. Tapi kalau ngerehabnya yang sebelum tinggi 3 tingkat kubur itu, tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Setelah belajar hadis misalnya Ustaz, aku ngerubah kuburan ini, dirubah yang 3 tingkat tadi, dijadikan batasan-batasan batu-batu, kemudian dipasang patung nisan, macam mana hukumnya? Boleh yang macam ini. Ya, yang macam ini tidak jadi masalah. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau sudah direhab kubur itu, apakah harus wajib tahlil ulang? Nah, ini. Nak banyak duit berarti yuk. Kena banyak duit kan? Nak apa namanya? Nak ngerubak pakai tukang, oke. Udah ngerubak nak tahlil pulih 7 kali. Berarti nak banyak duit ya. Bagaimana hukumnya? Ya, hukum. Jangankan hukum. Setelah meninggal ya, Rasulullah SAW itu mengundang tadi pelajaran ibu-ibu tadi sore ini. Ya, pelajaran ibu-ibu tadi sore. Pembahasannya adalah disunnahkan membuat makanan untuk keluarga mayit. Ya. Ada pembahasan di situ. Ketika keluarga mayit membuat makanan untuk mengundang orang-orang, maka hukumnya makruh bil ittifaq di buku tadi, di buku fikih sunnah itu. Ya, karena apa? Karena menyusahkan keluarga mayit. Itu. Cuman masyarakat kita sekarang itu keyakinannya memberi sedekah pahala ke mayit. Itu baiklah sana. Kemudian dicarilah dalil sampai dak amalan orang yang masih hidup kepada mayit. Di situ orang tuh berdalil. Paham enggak? Makanya dah hangat ketemu. Gitu loh. Yang di sini berdalil apa? Jangan sampai mengundang orang. Yang di sini berdalil meri sedekah pahala. Kan enggak ketemu nih. Benar enggak? Enggak ketemu. Gitu loh. Ya. Kemudian, ini bagus di ujung ini. Dan bagaimana kalau tahlil itu menggunakan hutang? Nih, yuk pertanyaan nih, kuda demot-mot ini. Ya. Bagaimana tahlil itu menggunakan utang? Tengok nih. Ya. Ketika mayit itu meninggal, yang ditanya itu ada utang dia ini. Rasulullah SAW itu tidak mau menyolati mayit yang ada hutang. Rasulullah SAW buka kelak Sahih Bukhari. Ini mazhabnya Imam Bukhari ini. Ya. Makanya sebelum kita meninggal, hutang itu kalau baca tidak ada hutang. Gitu loh. Dan jangan memang terbiasa untuk hutang. Lah hutang pulih, aku ngebahas hutangnya agak ngeri-ngeri sedap masalah. Ya, karena mendicek-cek banyak bayi utangmu nih. Ya. Tapi karena lah dibahas kita ini ya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika ada yang meninggal ditanya dulu, ada hutangnya nih. Kalau ada hutangnya, Rasulullah tidak ada mau menyolati ya. Rasulullah menyuruh orang lain. Maka ulama itu berpendapat, apa maksud Rasulullah SAW itu tidak ada yang menyolati ya? Ada yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya. Rasulullah tidak nak memberi syafaat. Karena doa Rasulullah SAW itu syafaat. Ya, itu dia. Doa Rasulullah SAW itu syafaat. Ya.
Jadi yang pertama kali yang harus dicek itu ada dak utang mayit. Kalau misalkan ketika meninggal baru akan membuka hutang untuk mayit, lebih baik dak usah. Ya, lebih baik dak usah. APG alasannya untuk tahlilan. Tahlilan itu digunakan para ustadz atau ulama-ulama yang memperbolehkan, dalilnya memberi sedekah untuk mayit. Apa hukum? Sunnah. Kita ngirim pahala ke orang tua kita, apa hukumnya? Sunnah. Tidak ada sampai derajat wajib. Maka ketika hukumnya sunnah, jangan membuka hutang, karena membayar hutang itu hukumnya wajib. Ya, membayar hutang itu hukumnya wajib. APAG misalkan kita buka utang, udah tahu tidak kita bayar untuk mayit tadi, itu lebih kali nyusah mayit ini namanya. Ya, menyusahkan mayit. Jadi tuh pertanyaan apa? Jawabannya. Ada yang lain? Yang di sini ada tak? Habis pertanyaan aku. Ada tak pertanyaan yang di sini? Tidak ada ya? Ya. Kalender misalkan ya. Kalau misalkan dia itu tidak berarah di arah kiblat, itu tidak ada jadi masalah. APG kalender itu apa yuk? Kalender yang kecil misal, yang misal dia memang gembentang gambar besar macam itu, ya, macam kalender kita ini, ada tidak gambar kalender kita ini? Tidak ada, ya. Tapi kalau misalkan kalender misalkan ada gambarnya ditempel di arah kiblat misalkan, itu lebih baik tidak boleh, harus dicopot, ya. Tapi kalau misalkan ditaruh di ruangan ampli misalkan kalender itu, ampli itu di dalam masjid, tidak ada jadi masalah. Tapi kalau misalkan di dalam ruangan di tempat orang sholat sehingga mengganggu kehusyuan sholat, maka itu tidak boleh. Itu loh, tidak boleh. Apalagi misalkan gambar-gambar yang bernyawa ini, contoh misalkan gambar calon bupati misalkan, itu kan gambar besar, benar tak? Kemudian ditempel di bawahnya kalender, tidak usah, jangan seperti itu. Gambar keluarga misalkan di bawahnya kalender, ditempel di masjid, tidak boleh, ya. Ada tidak dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah SAW itu tidak mau memasuki kanisah. Kanisah ini tempat ibadahnya Nasrani, dikarenakan di dalamnya itu ada patung dan gambar. Cuman para ulama menyebutkan patung-patung di zaman itu disembah karena gambar-gambar di sini sekarang itu hanya sebagai penghias saja, boleh ya? Ya, boleh ya. Tapi kalau ngambil amanah tidak usah, lebih baik ya, tidak usah ditempel di masjid sesuatu yang bergambar itu, ya. Ada yang lain? Kira tak? Dia semenit nih. Kalau lagi kita tutup. Gede, bes ya. Mungkin itu saja, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.